serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ku serahkan segalanya kepadamu Tuhan, sebab Kau pelindungku, sebab Kau Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, jawaban dalam hidupku. Terima kasih. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, memang Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib. Dia adalah El Pele, God of Wonders, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, di dalam seluruh Alkitab, kita akan melihat contoh-contoh dengan jelas sekali bagaimana perbuatan Allah yang ajaib tersebut. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Nah, dari ayat 1 ini tadi kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar melakukan sesuatu yang ini bisa menimbulkan masalah besar. Ya, walaupun dia sebagai raja semau dia, ya, dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Tetapi masalah patung ini, patung emas inilah nanti akan mendatangkan masalah besar. Ya. Patung ini setinggi kira-kira 60 hasta, itu diperkirakan 30 meteran. Dan dikatakan lebarnya 6 hasta, kira-kira ya 3 meteran lebarnya. Didirikan di dataran Dura. Maksudnya apa? Dalam ayat yang ke-7, coba kita lihat ya. Kita tidak bisa baca satu-satu, ada 30 ayat di sini, kita baca secara random saja ya. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, jadi ketika patung ini didirikan dan pada saat pentabisan itu, ada perintah untuk menyembah patung itu semua tanpa kecuali. Mulai dari tadi kita baca ayat yang kedua, para pejabat semuanya udah ya, rakyatnya semua harus sujud menyembah ke patung tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 ya, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, ini perintahnya. Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Harus. Tidak bisa tidak. Ayat 6,
Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini masalahnya di sini. Andai kata tidak ada patung, tidak ada masalah. Ketika ada patung ini, titahnya adalah untuk menyembah. Bagi yang tidak mau menyembah, maka ada sanksi, yaitu perapian yang menyala-nyala atau dapur api yang menyala-nyala. Dan ternyata apa yang terjadi? Nah, kita tahu bahwa pada saat itu bukan cuma rakyat Nebukadnezar orang Babel saja, tetapi ternyata ada juga bahkan punya kedudukan di dalam pemerintahan Nebukadnezar, kerajaan Nebukadnezar itu orang-orang yang bukan orang Babel. Coba kita lihat ayat yang ke-12 sekarang. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Di sini kita lihat masalahnya mulai di sini. Ternyata ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah. Mengapa mereka tidak mau menyembah patung tersebut? Karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang menyembah Allah yang hidup. Ya, God of Wonders itu. Dan mereka juga sudah belajar dari pengalaman bahwa akibat dari tidak menyembah Allah yang benar, mengabdi kepada Allah yang benar ini, maka mereka susah sampai terdampar di Babel ini, dibuang di Babel itu. Jadi di sini kita lihat rangkaian atau kaitannya, yaitu masalah menyembah patung ini. Sadrak, Mesak, Abednego dia tahu persis bahwa apabila itu dilakukan, maka seperti apa yang terjadi pada umatnya, umat Allah, umat Israel, sampai seperti yang dialami sekarang ini. Itulah sebabnya mereka berpendirian bahwa mereka tidak mau memuja dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Dikatakan mereka tidak memuja dewa Tuanku, tidak menyembah patung emas. Nah, pasti setelah itu Nebukadnezar menjadi gusar dan marah, ya. Dalam ayat 13 dikatakan dia memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian menginterogasi mereka. Mengapa hal ini terjadi? Kita lihat jawaban yang mereka berikan di dalam ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sampai sini dulu pembacaan kita. Inilah pendirian yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mereka
tidak akan memuja dewa Nebukadnezar dan tidak akan menyembah patung emas tersebut. Ini sudah ketetapan mereka. Mereka tidak akan menyembah itu. Padahal sebelumnya Nebukadnezar mencoba dalam amarahnya memberikan solusi agar mereka tidak menerima sanksi atau hukuman. Yaitu kalau mereka mau menyembah patung itu, ya mereka dibebaskan. Tapi ternyata jawaban mereka seperti ini. Mereka tetap konsisten bahwa mereka tidak mau menyembah dewa atau patung yang didirikan itu. Nah, saudara sekalian, kehidupan di dalam Yesus haruslah kehidupan yang penuh iman, konsisten di dalam Dia. Taat setia kepada Yesus. Apapun yang firman Tuhan katakan, ya itu yang kita lakukan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu persis bahwa tidak boleh menyembah patung apapun. Karena itu sudah perintah Tuhan. Itulah sebabnya mereka tetap bersikukuh dalam hal ini. Apapun juga yang terjadi, mereka tetap konsisten, taat kepada firman Allah. Dan tentunya ini akan mendatangkan masalah besar bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, jadi Nebukadnezar dalam kemarahannya sudah tidak bisa melihat apapun lagi kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dimasukkan dalam dapur api. Dan bahkan diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, ayat 21 mengatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi cuma masalah patung, menyembah saja. Sampai tiba pada suatu masalah besar, yaitu dapur api yang menyala-nyala. Tapi saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa dari semua ini, yang paling utama adalah ketaatan pada Tuhan, konsistensi, tetap teguh pada pendirian, iman percaya, tidak digoyahkan oleh apapun. Kalau Tuhan ya cuma Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus ya cuma Dia saja, tidak boleh ada yang lain lagi. Nah, apa yang terjadi? Sudah lihat bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ternyata adalah Allah yang hidup. Dia bukan dewa yang mati, bukan patung, benda mati, tapi Dia Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dia adalah God of Wonders itu sendiri. Allah tidak tinggal diam. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya kita lihat bagaimana God of Wonders itu mulai bertindak. Dia turun tangan. Dalam ayat 24 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu,
Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, ini pekerjaan God of Wonders yang ajaib itu. Dia melakukan sesuatu yang membuat bahkan Nebukadnezar heran akan hal itu. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesar, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesar, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, inilah God of Wonders itu. Dia bertindak, dia berkarya terhadap orang yang setia kepada dia, yang taat kepada dia, yang teguh pada iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Allah tidak tinggal diam. Sadrak, Mesar, dan Abednego tidak mempan dibakar oleh api. Kok bisa? Bisa karena dia adalah God of Wonders. Karena dia Allah yang ajaib, dia melakukan perbuatan ajaib. Kita ingat di dalam Keluaran pasal 3 pun juga Musa melihat hal yang sama. Ada semak belukar yang terbakar dengan api, tapi tidak hangus terbakar. Tidak dimakan oleh api. Apinya cuma menyala saja. Sama seperti ini Sadrak, Mesar, dan Abednego. Dapur api itu dinyalakan apinya bahkan sampai 7 kali lipat panasnya. Tapi mereka tidak mengalami apa-apa sama sekali. Bahkan dikatakan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, inilah God of Wonders. Saudara sekalian, Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders yang sama. Dia Allah yang melakukan keajaiban. Dia sanggup melakukan apa saja. Padahal sebetulnya tidak mungkin ini. Dan dapur api atau perapian yang menyala-nyala itu bukan mainan. Bukan sekedar api unggun yang kecil. Tetapi itu dapur api. Dan orang-orang ini dicampakkan ke dalamnya, ke dalam api yang menyala-nyala. Sebetulnya ini sesuatu yang mustahil. Di dalam api tapi tidak terbakar. Sama seperti kita lihat sekarang ini, ya apa yang terjadi, kita tahu bagaimana peperangan Rusia dan Ukraina. Nah, itu mereka saling mengeluarkan senjata-senjatanya yang canggih. Nah, ketika peluru kendalinya, rudalnya itu ditembakkan, ya sudah. Tidak mungkin enggak, ketika mengenai sasaran akan menghancurkan. Dan tidak bisa kemudian rudal itu jatuh di sana, enggak terjadi apa-apa. Ya itu rudal yang enggak bagus. Ya. Tapi tidak mungkin, mereka pasti membuat suatu peluru yang betul-betul bisa menghancurkan. Nah, di sini kita lihat ini api juga. Tidak mungkin ini sebetulnya secara manusiawi. Tapi karena ada God of Wonders, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saat ini juga mungkin saudara menghadapi semacam dapur perapian yang menyala-nyala, sesuatu yang mustahil bagi saudara. Tetapi ingatlah, tetap setia pada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak dalam hidup saudara.
mujizat pasti terjadi. Mungkin dapur api dalam bentuk sakit penyakit mungkin, yang bahkan nampak mustahil, seperti organ-organ tubuh yang sudah tidak berfungsi baik. Tuhan sanggup, jantungnya diperbarui, ginjal baru, livernya baru, pankreasnya baru. Tuhan terlalu sanggup untuk melakukan itu, karena Dia adalah God of Wonders. Hanya percaya saja kepada Dia, taat, setia kepada Dia. Dan bahkan hasil dari God of Wonders itu membuat Nebukadnezar memuji God of Wonders ini. Karena kesetiaan Sadrak, Mesyar, dan Abednego, maka Allah yang Maha Besar, God of Wonders itu dipuji oleh Nebukadnezar. Ini kita lihat dalam ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesyar, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesyar, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah God of Wonders. Itulah Allah yang sudah saya dan saya sembah dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini percaya kepada Dia. Dia berkuasa, Dia Allah yang ajaib. Mari kita berdoa kepada God of Wonders saat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Tidak ada virus corona bisa menyentuh kami. Dalam nama Yesus, virus-virus corona dan pekerjaan iblis dihancurkan semuanya. Di dalam nama Yesus, kami sehat, berkemenangan. Kami diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.